Permisi Kak, selamat siang. Sebelumnya nama Kakak siapa ya? Nama saya Mauli, Dari prodi apa? saya dari Prodi HI. Oke, saya mau tanya nih Kak, menurut Kakak kondisi parkir di UPN ini tuh bagaimana sih? Kalau kondisi parkir di UPN sekarang saya rasa agak penuh ya, terus jadi agak berantakan juga. Ada yang parkir nggak sesuai tempatnya, akhirnya bikin yang lain susah juga buat cari tempat parkir. Oh iya, betul banget Kak. Menurut Kakak, apa sih kira-kira penyebabnya? Mungkin kalau penyebab lebih ke kesadaran mahasiswanya ya. Mungkin ada yang egois mau cari tempat parkir yang lebih dekat ke tempat kuliahnya, terus akhirnya buru-buru juga, akhirnya parkirnya nggak sesuai. Oh iya, betul. Dari kakaknya sendiri, apa ada solusi atau saran mungkin? Mungkin kalau untuk solusi lebih ke karena kesadaran mahasiswa ya, ini butuh edukasi, terus mungkin sanksinya lebih tegas. Oh, oke, terima kasih Kak. Menurut kakak, bagaimana kondisi parkir di kampus saat ini? Untuk saat ini sih masih tidak teratur dan banyak yang naruh motor secara sembarangan, jadi banyak orang yang susah keluar untuk pulang. Oke. Kalau misalkan menurut kak juga itu kira-kira penyebabnya apa sih? Karena lahan parkirnya kurang sih, nggak sebanding sama jumlah mahasiswa yang menggunakan kendaraan. Jadi seperti kurangnya integritas atau etika juga ya gitu. Iya, karena kebanyakan kan jadinya naruhnya asal gitu. Yang penting mereka parkir. Kalau dari kak sendiri ada nggak saran atau solusi? Ya mungkin bisa dilakukan pembangunan lahan parkir yang bertingkat, jadi nggak terlalu memakan banyak lahan kalau misalnya melebar. Baik, terima kasih ya kak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan di lingkungan kampus adalah kurangnya ketertiban dalam berlalu lintas, khususnya terkait kerapian dan keteraturan parkir kendaraan. Menurut narasumber yang kami wawancarai, kondisi parkir di kampus saat ini itu masih belum sepenuhnya tertib. Masih terdapat kendaraan yang diparkir tidak pada tempat yang telah disediakan. Bahkan beberapa kendaraan itu diparkir secara sembarangan hingga mengganggu akses dan kendaraan lain. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui pula bahwa salah satu penyebab utama masalah ini adalah kurangnya kesadaran dari mahasiswa untuk mematuhi aturan yang telah berlaku. Selain itu, ada kecenderungan sebagian mahasiswa itu memilih tempat parkir yang lebih dekat dengan gedung perkuliahan demi kenyamanan pribadi. Akibatnya kendaraan itu menumpuk di area tertentu dan menyebabkan parkir menjadi tidak teratur. Permasalahan ini itu berkaitan dengan integritas dan etika sebagai warga kampus ketika seseorang memarkir kendaraannya sembarangan demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kenyamanan orang lain. Hal tersebut itu menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti terganggunya akses kendaraan lain, berkurangnya kenyamanan di lingkungan kampus, serta menurunnya budaya disiplin dan tertib yang seharusnya dimiliki oleh seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, diperlukannya upaya bersama untuk mengatasi permasalahan ini. Berdasarkan saran dari narasumber, solusi yang dapat dilakukan itu seperti melalui kombinasi edukasi mengenai pentingnya tertib parkir, pengawasan yang lebih baik, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan adanya beberapa solusi tersebut, diharapkan kesadaran dan kedisiplinan mahasiswa dapat meningkat sehingga terciptanya lingkungan kampus yang lebih tertib, nyaman, dan bertanggung jawab. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan kebijakan publik kelas dengan cara menghasilkan kebijakan baru atau bisa memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Jadi kelompok kami mengusulkan program parkir berintegritas di mana pentingnya kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa atau orang-orang di dalam kampus agar bisa mematuhi aturan parkir. Tapi kan kayak aturan parkir tuh udah banyak dari dulu, tapi masih banyak oknum yang kayak parkir sembarangan karena mereka kurang sadar dan tidak disiplin. Jadi harus ada aturan dan sanksi yang lebih lanjut agar bisa menjaga ketertiban bersama. Misalnya kayak memberikan sosialisasi tentang tata tertib parkir, terus pasang petunjuk area parkir yang mencolok dan lebih jelas yang bisa
meningkatkan pengawasan dari pihak yang pengurus parkir, lalu bisa memberi sanksi tegas bagi pelanggar. Kebijakan ini berkaitan sama integritas, karena integritas itu sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab ya. Jadi mahasiswa atau pihak orang-orang di kampus yang punya integritas itu adalah orang yang bisa berpikir dan bertindak secara dewasa. Dan juga kebijakan ini berkaitan dengan kewarganegaraan, karena sebagai warga kampus dan warga negara Indonesia, itu setiap individu punya kewajiban untuk menghormati dan menjaga aturan dan ketertiban bersama. Kalau dibiasakan itu kan akan menjadi keuntungan bersama, di mana lingkungan kampus itu bisa menjadi lebih baik dan bisa membangun karakter mahasiswa atau orang lingkungan kampus yang lebih baik dan bertanggung jawab. Permasalahan di kampus kita itu masih tergolong serius dengan masih banyaknya kendaraan yang sering parkir sembarangan dan juga tidak tertata, membuat area ini semakin sempit dan juga tidak nyaman untuk digunakan. Nah, salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah pembuatan lahan parkir yang bertingkat. Dengan solusi ini, parkir itu bisa terlihat lebih nyaman, rapi, dan juga tidak memakan lahan yang banyak. Tetapi ada kekurangan dalam solusi ini, yaitu biaya pembangunan yang cukup besar dan waktunya yang relatif lama. Selain itu, ada alternatif lain yang bisa digunakan, ya, seperti penataan ulang area parkir dengan garis-garis yang lebih jelas dan juga penugasan para satpam di jam-jam sibuk atau di jam ramai. Yang tidak kalah penting adalah kesadaran para mahasiswa untuk tetap menjaga kerapian dalam parkir. Jadi dari solusi yang kami dapat, kami itu mengembangkan rencana tindakan. Yang pertama itu melakukan pendataan titik parkir yang sering mengalami kepadatan. Jadi misalnya kalau yang sering padat itu di area FEB atau di daerah danau gitu, jadi didata dulu. Lalu yang kedua itu berkoordinasi dengan pihak kampus mengenai masalah pemasangan marka atau rambu, jadi bisa dipasang rambu agar lebih tertib. Lalu yang ketiga itu melakukan sosialisasi aturan parkir juga kepada mahasiswa. Yang keempat, menempatkan petugas pengawas pada jam-jam sibuk. Jadi kalau misalkan pada jam-jam sibuk saat pagi atau siang biasanya ramai, itu ada pengawas yang jaga di area parkir. Yang terakhir itu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan.